Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Yasin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah fi aunillah wa kifayati azza wa jal. Sampai malam ini kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku yang saat ini sedang dibelajar rumahkan ya, selama beberapa hari atau hitungannya berapa bulan ini. Ya, kita ikuti saja keputusan dari ketetapan dari ulil amri atau pemerintah yang membelajar rumahkan sampai pada batas yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan. Ya. Ini yang di pondok tinggal mas-mas mahasiswa yang memang ditugas untuk jaga anak-anakku yang di rumah. Ya. Kita belajar untuk sabar untuk netap di rumah sementara ini, karena ini kan bukan libur ya, bukan libur tapi ini dalam keadaan yang disebut dengan darurat karena ada dikhawatirkan virus corona. Virus corona. Nah, ada sebuah ungkapan dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad fatafarroku, kata beliau, berpencar-pencarlah. Apa istilahnya sekarang, non? Ada sosial distancing. Jadi berpencar-pencarlah ya, hatta la tajida annar ma yush'iluha, sampai api itu tidak menemukan bahan bakar. Karena kata Amr bin As bahwa al-waba kanar wa antum waquduha. Sing enak kan wa antum waquduha. Jadi wabah itu seperti api yang menjalar dan engkau adalah al-waqud. Apa al-waqud itu? Biang nyala. Pada karo waquduha ya. Waquduha al-waqud wa antum waquduha, dan kalian semua adalah biang api, biang nyalanya. Berarti kayu bakarnya. Fatafarraqu, maka berpisah-pisahlah. Jadi ada istilahnya lockdown gitu ya. Betul, saya khawatir angger wong sampean yo mati di lockdown gini Bang. Malah ukuran namung pinten sak meter ping rong meter lockdown kayak. Nabi Isa alaihissalam itu sampai sekarang di lockdown di mana? Di langit itu ya. Lihat dulu, gak boleh mudun sampai nunggu besok kalau Dajjal sudah turun, Nabi Isa akan diturunkan. Berarti Nabi Isa sekarang di lockdown di mana? Di langit ya. Kita sabar untuk di rumah ini supaya hatta la tajidan nar ma yush'iluha, sampai api itu tidak menemukan kayu untuk menjalar. Fatantafi'u, maka api itu akan menjadi padam ya. Mudah-mudahan virus ini tidak sampai menjalar kemana-mana, dan kita diberikan oleh keselamatan, terutama anak-anak saya dan keluarganya, para wali santri. Kita mulai malam ini pengajian live streaming ya. Pengajian anak-anak yang di rumah tetap menyimak, tetap mengaji, karena sebenarnya kalian semua kan tidak libur ya, tapi dibelajar rumahkan ya, sambil melatih wali santri untuk menjadi pengasuh. Jadi ketua pondok ayahe gitu nggih. Mengke bendarane ibuke, nah kakaknya nanti jadi bagian kesehatan nih. Jadi latihan menjadi menjadi pengasuh. Mudah-mudahan sukses. Makanya saya anjurkan agar selama liburan ini ada istilah
rumah tangga semi pesantren, RTSP. Ini istilah baru. Ya, rumah tangga semi pesantren. Kalau persis pesantren angel lah nggih. Mulai jam 7, setengah 7 sudah apel gitu. Ini Mas Solik yang ngapelkan sampai kurus ini. Apel, kemudian pulang sampai jam berapa? Setengah 2. Setelah itu jam setengah 4 sudah persiapan dinia sampai jam 5. Kemudian habis maghrib mujahadah. Kemudian habis isya ada setoran tafid, ada apa malih? Muhafadhah, kemudian ada takror, belum lagi ada kursus bahasa sampai setengah 9. Coba kalau wali santri misalnya di rumah seperti itu. Kalau persis ya sulit ya, tapi rumah tangga semi pesantren, jangan pesantren semi rumah tangga. Okay. Ini kita ngaji kitab kecil ya, karya dari Al-Imam An-Nawawi. Siapa? Al-Imam An-Nawawi mengarang kitab namanya Arba'in, apa? Kitabnya kecil, namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40, tapi isinya hadis ini 42. 40 yang disusun oleh Imam siapa? Nawawi. Namanya adalah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Jadi An-Nawawi itu nama daerah, nama desa. Ada desa namanya Nawa, An-Nawa. Ya. Makanya orang hebat tuh bisa mengangkat, ya, bisa saja dari sisi al-mansabiyah, yaitu penisbatan daerahnya, ya. Ada kalanya dari al-mahrofiyah, itu dari pekerjaan, dari profesinya. Ada kalanya dari al-mulaqabat, jadi juluan. Ada seperti seorang yang terkenal, seorang ahli filsafat, termasuk juga seorang ahli tasawuf, ya, pengarang, namanya Al-Imam Al-Ghazali. Orang menyebutnya itu Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Jadi ada yang mengatakan Al-Ghazali. Itu dalam kitab Al-Misbahul Munir lil Fayyum itu menyebut dengan kata Al-Ghazali, karena dia dari desa namanya Ghazalah. Ya. Tapi Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah itu menyebut Al-Ghazal. Apa? Al-Ghaz, pakai tasdid. Al-Ghazal. Itu dalam Mu'jamul Arab, kamusnya itu diambil dari profesi ayahnya. Al-Ghazal itu tukang pintal, jadi ngisi bantal, bantal diisi kapuk. Kalau dulu kan bulu-bulu domba itu diisikan di bantal, ya, karena profesinya itu, maka dia disebut sebagai Al-Ghazal. Termasuk Imam An-Nawawi menyebut dengan tasdid Al-Ghazali, tapi Imam Fayyumi menyebut dengan kata Al-Ghazali. Jadi ada dari profesinya. Banyak ya ulama itu diambil. Orang kalau hebat tuh profesinya masuk katut menjadi populer. Misalnya imam namanya Al-Bazzar, apa? Kalau Al-Bazar sampean paham kan? Kalau bazar itu apa bazar itu? Untuk dolan kan? Itu bazar. Al-Bazar namanya Abu Bakar Al-Ansori. Abu Bakar Al-Ansori itu adalah pengarang atau penyusun kitab Al-Musnadul Kabir. Apa? Al-Musnadul Kabir itu dikarang oleh Abu Bakar Al-Ansori, tapi dikenal dengan Imam Al-Bazzar karena dia profesinya apa? Buka bazar di pasar. Ya, cuma dia punya keistimewaan. Nah, dodolan kok oleh bati cukup untuk makan sehari, tutup. Nah, sampean buka toko dadak laris kira-kira tambah kulaannya tambah nambah. Tapi dia enggak, karena khawatir nanti profesinya berubah, bukan kiai tapi apa? Tapi juragan. Makanya ono kiai duwe Indomaret ya rada muskil. Al-Bazzar itu namanya Abu Bakar Al-Ansori, pengarang kitab Al-Musnadul Kabir. Diambil dari profesi. Berarti An-Najjar. Diambil dari apa? Profesi. Jadi sifatnya al-mahrofiyah. Tapi ada juga dari al-mulaqabat, tapi juluan. Juluan itu yang diberikan oleh teman atau gurunya setelah dia menjadi orang terkenal, dia terangkat. Contohnya misalnya siapa? Kalau dalam nahwu ada seorang bernama Amr bin Utsman, itu dikenal dengan namanya Imam Sibawayh. Siapa? Imam Sibawayh.
Imam Sibawayh itu saking hebatnya sampai dalam syair dikatakan idza qalat hadami fasaddiquha fa inal qaula ma qalat hadami. Karena pendapatnya itu sangat benar. Karena dulu ada seorang dukun namanya Hadami. Kalau ngomong mesti benar. Lah Imam Sibawayh itu dalam masalah nahwu kalau dia ngomong mesti benar. Tapi dia ngarang kitab, ya, dia mengarang kitab gak ono judulnya. Jadi kalau ada lagu tanpa judul itu bukan Iwan Fals itu ya. Itu sebelumnya sudah ada. Namanya sinten Imam Sibawayh. Akhirnya oleh muridnya disebut dengan nama Alkitab. Maka di dalam istilah nahwu kalau ada kata Alkitab itu dalam fan nahwu berarti kitabnya Imam Sibawayh. Kitabnya siapa? Imam Sibawayh. Kitabnya misalnya dalam soal nahwu disebut dengan Qur'anun Nahwi. Apa? Qur'annya nahwu itu ya kitabnya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu tiap hari ngarang kitab terus gitu ya. Ya, orangnya kan ganteng. Makanya dulu namanya kan Amr, ya, Amr bin Utsman. Kemudian dia itu karena tampannya sehingga disebut Sibawayh. Ya, sib itu artinya apa? Bau, syum. Waihan itu artinya apel. Mergo ambune ku apel. Ada yang mengatakan wajahnya itu kayak apel. Jadi saking apa? Saking ganteng, nilainya ya 9, ora kayak sampean 5. Itu karena dia begitu sangat tampan, ya, dia ngarang kitab-kitab terus sampai bojone niku napa? Ora pate diurusi, akhirnya cemburu bareng dhek ning pasar kitabnya dibakar kabeh karo bojone entek. Ya, kiai ya kalah karo bojone. Ya. Dibakar. Itu Imam Sibawayh itu julukannya Sibawayh, namanya Amr bin Utsman. Teman-temannya menjuluki Sibawayh karena dia wajahnya kayak buah apel, atau karena dia suka makan apel sehingga baunya itu harum seperti buah apel. Dia punya murid ini namanya adalah Muhammad bin Mustanir. Ya, muridnya ini Muhammad bin Mustanir, tapi julukannya yaitu Al-Qurtub. Siapa? Al-Qurtub. Jadi bukan Imam Al-Qurtubi. Kalau Al-Qurtubi kan namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtub Al-Andalus dari Spanyol, pengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi ini Al-Qurtub, jadi bukan Qurtubi tapi Al-Qurtub. Kenapa? Karena Imam Sibawayh itu seorang besar, seorang alim yang dia iku rada wedinan karo demit nggih, wedinan karo. Dia mau melakukan peteng-petengnya rada wedi gitu nggih. Nah, dia punya murid iku sregep nggih. Saking sregepe nek gurune mulang bar subuh, dia berangkat sadurunge subuh. Ya, kapan gurune kan belum ada listrik ya. Begitu ape mulang dadak ana wong kayak sarungan demburu-demburu nih. Gurune iku rada wedi. Akhirnya setelah dilihat, wah siapa ini? Ternyata Muhammad bin Mustanir. Kata gurunya, wa mislukal Qurtub. Ya, sampean ini kaya Al-Qurtub niku napa? Ibnul Jin. Jadi anake napa? Anak jin. Jadi mergo peweteng-peteng wis berangkat, kiai ini rada keweden ngeten nggih. Iki dianggap iki wong apa demit, ternyata muridnya namanya Muhammad bin Mustanir. Ketika dia jadi orang hebat, nama itu diabadikan. Ya, dia lebih dulu disebut dengan Al-Imam Al-Qurtub, yaitu imam anake napa? Anake napa? Anake jin. Jadi ada kalau dalam kitab ada namanya Al-Imam Al-Hafi. Al-Imam siapa? Al-Hafi. Itu namanya Bishr bin Atta, ya. Bishr bin Atta, ya. Bishr bin Atta Al-Marwazi itu dijuluki Al-Hafi. Al-Hafi itu mana, Boh? Ora tahu sandalan. Al-Hafi itu ndelama, ngerti ndelama, ora tahu sandalan. Karena Imam ya Bishr bin Atta ini seumur hidup ora tahu kapan sandalan mesti bubulen. Kapan sandalan mesti apa? Bubulen. Akhirnya ya teman-temannya menjuluki siapa? Al-Hafi. Dia jadi populer, jadi hebat, dia lebih disebut dengan Al-Imam Al-Hafi. Ya, seorang imam sing delama ora tahu nganggo sandal. Ngoten lho nggih. Kalau kalian besok jadi orang besar siapa tahu? Mas Fatih dijuluki Al-Kufi. Al-Kufi, rumangsane wong Kufah Baghdad mboten senengane ngopi. Misalnya apa? Fahrul Rijal Haq, besok jadi orang alim. Ya, alim terus mendapat gelar
Al-Fatashali, mergo futsal terus. Jadi ada orang yang mendapat julukan seperti An-Nawawi tadi saya katakan ya, Abu Zakaria nggih, Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi diambil dari nama daerah. Makanya begini, ada desa yang seringkali lebih terkenal dari kabupaten. Ya, seperti An-Nawawi itu dari Damaskus, kota terbesar ya di Syria. Di mana? Di Suriah itu namanya kotanya kota Damaskus. Tapi orang lebih menyebutnya karena dia dari desa An-Nawa, maka menjadi Imam An-Nawawi, pengarang ya. Dah ada banyak ya, misalnya dulu tahun 96 Abah ini pernah ngaji di Cisarua Bogor. Karena waktu itu ada PPWK Lakpesdam PBNU. Abah menjadi peserta ya. Senior saya waktu itu Pak Said Agil Sirot yang sekarang jadi ketua umum PBNU, termasuk Pak Masdar Farid Masudi, kemudian Ulil Absar Abdillah. Nah, ini dosennya macam-macam ya, Gus Dur, ya Harun Nasution, ya Jalaluddin Rahmat, tahu mulang Abah nggih. Termasuk sapa? Makanya anggere wong nyai iki aku mangkel ya. Ya, jadi ada seorang gurunya Abah dulu di PPWK apa? Di PPWK Lakpesdam, program pengembangan wawasan keulamaan, lembaga kajian pengembangan sumber daya manusia di PPWK tahun 96. Ya, ada dosennya Abah. Termasuk siapa? Yusril Iza Mahendra. Tapi Abah orang melok partai nih. Wong Abah orang yang partai gitu. Nah, jadi itu Yusril Mahendra. Nah, ketika dalam satu pengajian itu ada orang tanya, Ustadz dari mana? Dia bilang dari Jombang. Dulu kan 96. Oh, orang ngerti Jombang. Mereka kok Jombang tuh mana ya? Tak jawab Surabaya. Oh, Surabaya dekat dengan Tebu Ireng ya, gendeng bara. Jadi terkadang daerah itu lebih terkenal ya. Orang boleh tidak tahu Kediri, tapi semua orang tahu Lirboyo karena ada pondok, karena di sana ada muassis seorang wali min auliyaillah al-arif billah siapa? Mbah Yai Manaf, Mbah Yai Abdul Karim. Jadi orang kadang-kadang di daerah nggak kenal Kediri tapi kenal mana? Kenal Lirboyo, gini bagi. Jadi ya berarti orang boleh tidak kenal Pati tapi kenal Kajen. Bahkan di Mesir itu ada beredar kitab karangannya Mbah Yai almarhum Mbah Yai Salmafud namanya Risalatul Hajeniyah. Ya, Fatih nggak Risalatul Lamonganiyah. Ya. Nah, jadi ini ya, jadi ada dia menjadi terkenal karena kehebatan seseorang sehingga daerahnya itu kadang-kadang bisa mengalahkan nama kabupatennya ya. Seperti Al-Ghazali, seperti Al-Imam An-Nawawi. Jadi umurnya berapa pengarang penulis kitab ini? Hanya 44 tahun. Jadi berapa usianya? 44 tahun ya. Tahun 1233, wafatnya tahun 1277. Berarti berapa? Berapa itu? 44 tahun. Gitu. 44 tahun. Ya. Tapi coba sampai sekarang nama beliau masih hidup. Ya. Makanya orang hebat itu hidupnya lebih panjang dari usianya. Ya. Usianya boleh selesai, tapi hidupnya tidak akan selesai. Ya. Makanya tidak penting usia panjang atau pendek. Makanya ada penyair Arab mengatakan idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasir wa tawil. Jika akhir dari perjalanan hidup adalah kematian, tidak ada bedanya usia panjang atau pendek. Yang terpenting adalah kebaikan yang dilakukan di masa hidup. Ya, termasuk penulis buku ini ya, usianya cuma 44 tahun, tapi karya yang dia ciptakan mensyarai hadis Sahih Muslim. Namanya kitabnya apa? Al-Minhaj. Apa namanya? Al-Minhaj. Ya, itu syarahnya Sahih Muslim. Sampean mau cara tahu Sahih Muslim gini namanya. Ini malah nyarai Sahih Muslim. Usianya berapa? 44 tahun. Ini kan tuh. Luar biasa ini ya. Termasuk ngarang kitab nopo Minhajut Thalibin. Ya. Termasuk ngarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
termasuk dalam bidang akhlak ngaji apa? Mas Afan, Bustanul Arifin. Termasuk ngarang kitab Al-Azkar. Jadi karya-karya beliau itu kalau disusun orang sekarang usia 300 tahun aja nggak bakal selesai. Padahal waktu itu sudah ada internet belum? Tahun 1200 itu. Sini masih Majapahit kan? Sini belum Indonesia tapi Austronesia. Itu sudah apa? Sudah membuat karya seperti itu. Bayangkan. Ini ya siapa? An-Nawawi. Makanya ada orang usianya pendek tapi sampai sekarang masih melegenda. Misalnya siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu menjadi jenderal usia berapa? 31 tahun 47 karena TNI lahir tahun berapa? 47. Sebelumnya namanya kan ada BKR, ya, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kan dulu masih ada ya, apa namanya, ada Hizbullah, ada Laskar Mujahidin, ada Laskar Sabilillah, ya, ada Laskar itu, ya. Dulu namanya TKR. Tahun 47 baru bernama TNI. Jenderal pertama siapa? Jenderal Sudirman. Beliau yang memberi saran kepada Presiden Soekarno agar rawuh datang ke Mbah Hasyim Asy'ari minta fatwa. Ya, fatwanya ini Mbah Hasyim itu nggak perlu dikawal, sudah hebat gitu. Gerakan pengawal fatwa barengnya. Ini fatwa tentang bagaimana pendudukan penjajah di beberapa daerah di Indonesia, khususnya tentara Inggris oleh Jenderal Malabe yang ada di Surabaya. Beliau mengutus siapa? Maijen Sungkono, kemudian Maijen Mustopo, kemudian menyuruh siapa yang meneriakkan takbir di radio itu namanya Bung Tomo, namanya Sutomo. Itu Jenderal Sudirman tahun 47. Dan tentara itu baru digaji tahun 50. 47, 50, tahun 50 beliau wafat. Berarti jadi jenderal cuma berapa tahun? 47 sampai 53 tahun beliau jadi jenderal. Usianya cuma 34 tahun Jenderal Sudirman itu. Ya, cuma ning film kita sepuh mergo loro-loronan. 31 sampai 34 wafat. Siapa yang tidak kenal dengan Jenderal Sudirman? Ya, ada lagi. Kalau sampean ke Jakarta naik pesawat tahun Pak Usama sepuluh mana? Naik pesawat itu ada dua bandara di Jakarta yang terkenal. Satu bandara Soekarno Hatta. Yang kedua namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu seorang TNI baru 7 tahun jadi tentara. Kemudian beliau meninggal, ya. Pesawat apa dibom piye ngoten nggih dari Thailand. Beliau tahun 47, ya, sama tahun dengan wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari, itu beliau wafat. Lahir tahun 22, wafat tahun 47 berapa? 25 tahun. Umurnya siapa? Halim Perdana Kusuma, tapi jadi pahlawan nasional, nama bandara. Ya, numpak ke Surabaya arep ngendi? Jakarta, mudun di katanya. Mudun apa? Soekarno Hatta atau Halim Perdana Kusuma. Halim PK, Halim Perdana Kusuma itu luar biasa itu. Usianya 25 tahun. Pahlawan nasional. Nggih. Awe dhewe iki sampai 100 tahun pahlawan akhir pekan. Orang karuan. Orang karuan, jadi hebatnya di situ, nggih. Nah, jadi apa namanya? Ada penisbatan yang saya tadi katakan, bisa dari profesi, kemudian bisa dari penisbatan daerah, bisa juga dari julukan-julukan yang ada. Nah, ini kitabnya yang disusun, kita baca, kita awali dengan membaca Fatihah, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ini diusahakan setiap malam nggih. 7:30 sampai 8:30 ini. Ya, ngantuk-ngantuk dimpet nggih. Ini maul kita kayak rapatean. Sawan roan nggih. Al hadisul awal utawi hadis kang kawitan an Amirul Mukminin kariwayatake sangka Amirul Mukminin Abi Hafs nggih Umar bin Khattab rupane Sayyidina Umar bin
Khattab. Ya, qala dawuh sapa Umar sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sapa Nabi innamal a'malu bin niyyat. Ya. Ini hadis riwayat dari salah satu al-khulafaur rasyidun yang dikenal dengan a'dalul khulafair rasyidin, yaitu apa? Adil-adilnya yaitu Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Ini saking adilnya Umar bin Khattab itu pernah mempertaruhkan keadilannya itu dengan zalzalatul Madinah. Jadi pernah di Madinah itu. Madinah itu ada dua, ada Al-Madinah, Al-Madinah. Mudah-mudahan pondok kita ini dapat berkah dari Madinah gitu, ya. Ya, Madinatun Nabi, karena Nabi pernah berdoa begini, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini berkahnya 2 kali lipat dari Mekah. Atau nggak iso umroh. Amin. Itu Mekah ono Ka'bah, tapi berkah gede pundi? Madinah. Itu doanya Nabi itu, ya, karena Madinah itu lambang ilmu pengetahuan, kalau Mekah lambang ibadah. Makanya fadlul alim alal abid ka fadlul qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dari orang ahli ibadah itu seperti purnama dengan bintang. Itu utama al-alim. Makanya di Madinah Nabi merintis majelis yang disebut dengan ar-raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman surga. Jadi kalau orang masuk masjid yang dicari mana? Raudhah ini. Nah, ini tempat ini tempatnya berkah. Ya, Nabi dulu mengajar sahabat di sini. Maka hadis-hadis yang turun di raudhah itu kebanyakan hadis-hadis yang kelas VIP. Kalau di luar raudhah biasanya hadis kelas partikelir. Kelas apa? Ya, jadi paling inti. Jadikanlah. Jadi, di Madinah itu pernah ada sebuah gempa. Nanti koyok napa lindu, entah berapa skala Richter. Ya. 9 saja sudah. Nah, kalau gempa itu sampai ke laut namanya apa? Tsunami. Nah, kalau laki-laki tsunomo. Ya. Itu di Madinah, wah itu sampai digambarkan seolah-olah gunung itu mau terbang, mau jatuh kepada mereka. Jadi bukit-bukit itu, ya, digambarkan seolah-olah melayang mau jatuh menimpa mereka. Saking goncangnya, ya. Sayyidina Umar itu memukul bumi, ya, dia mengatakan uskuni ya ardh, ya, diam kau bumi itu lemah itu. Menang sampean, ya. Ana adlun, kata Umar bin Khattab. Saya ini sudah berusaha berbuat adil kepada rakyat saya, ya. Berbuat adil kepada rakyat saya, ya. Kalau saya tidak berbuat adil, ya. Kalau saya tidak berbuat adil, ya, fawailul li Umar. Dia mengatakan kalau sampai Umar bin Khattab tidak berbuat adil, maka celakalah Umar. Tapi kalau saya berbuat adil, celakalah kamu, hai bumi. Udah wani tentang sama. Ya, bumi, saya ini anak adil, ya. Saya ini adil. Saya ini sudah berbuat adil. Betul-betul saya berusaha untuk jadi orang yang adil, ya. Kalau sampai saya tidak adil, kata Umar, fawailul Umar. Celaka Umar bin Khattab. Tapi kalau saya adil, kamu masih gempa, celaka kamu, ya. Diem. Bumi ini kita menang jajal umpamanya presiden kita wan ini. Ada coba itu. Illam akun adlan fawailul Umar. Ya, kalau saya tidak adil, kata Umar, celaka saya ini. Celaka Umar. Tapi kalau saya adil, tapi kamu masih masih gempa, maka celakalah kamu. Wedi bumi. Itu keadilan Umar. Tapi ketika ada sahabat bilang begini, Masya Allah Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, Anda ini orang yang hebat. Anda lebih hebat dari Abu Bakar. Apa kata Umar? Wallahi
yaumun wa lailatun min Abi Bakrin khairun min umri kulli. Ya, itu tawaduknya. Satu hari satu malam seorang Abu Bakar itu lebih baik daripada sepanjang hidup saya. Ini menunjukkan bahwa beliau orang yang apa? Yang tawaduk, ya. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab ya. Malah pernah juga dalam kitab Al-Majalis Tsaniyah itu kan diceritakan ya, ketika masa Gubernur Amr bin As, gubernur di mana? Di Mesir, ya, di Mesir. Di Mesir itu kan ada sungai yang dikenal dengan namanya apa? Nil. Karena ada Al-Furat, ada Ad-Dajlah, ya. Itu Nil. Tapi air, kalau Nabi mengatakan kalau syair mengatakan apa? Wa afdalul miyahi ma'un qarnaba min baini asabi'ina bil muttaba' fazamzamu fadajlatu fakausaru fanilu, itu ya. Air yang paling bagus keluar tuh dari sela-sela jari Nabi. Ya. Jari Nabi. Nabi pernah mengeluarkan tadi jari-jari Nabi. Kadang-kadang sahabat tak rodok ngene nggih. Kayak santri kadang-kadang rodok ngerjain. Kiai ini babuti soket ya dele jarang. Misalnya ya. Ngerjain. Ada sahabat itu tiba-tiba gini. Di dekat Nabi itu ngomong apa? Wadrib idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu sanata asyara aina. Dalam Al-Qur'an begitu. Wahai Musa, pukullah batu itu. Setelah dipukul kemudian keluar 12 mata air. Tapi orang ini bacanya enggak umum. Kenapa? Dibaca berkali-kali di depan Nabi. Kan Nabi tanya, Dul, ya maca ayat bulan ban lho apa? Anu nggih, Nabi Musa itu kan hebat. Karena situasi itu waktu itu tidak ada air gitu nggih. Jadi golek banyu kok kangelan gitu. Duh maca ayat niku. Itu biasa kal hajar fan fajarat minus nata asyara ainan. Di bulan bayi Nabi. Kenapa kau ulang-ulang ayat itu? Nabi Musa itu hebat ya. Kata Nabi. Hebatnya apa? Itu ada batu dipukul keluar berapa? 12 mata air. Kata Nabi. Ditanya orang ini, batunya nempel bumi enggak? Nempel. Loh kalau batu nempel bumi keluar air itu biasa. Nah, gak percaya ini sedudo akeh. Ning kerawak ya akeh. Kalau misalnya bahasa sekarang gitu. Ya. Lah terus gimana? Nabi begini. Ya. Kemudian keluar air itu dari sela-sela jadi dipakai minum oleh berpuluh-puluh orang, bahkan kirbah mereka penuh. Ya. Kirbah itu ada ya, bejana airnya itu sampai penuh. Coba kalau ada tangan hebat mana gitu? Tangan mengeluarkan air, mengeluarkan keran gitu ya, dan batu mengeluarkan air. Keren mana? Ya keren tangan. Ya, makanya Nabi disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu diantaranya karena semua mukjizat para nabi bagi Rasulullah SAW itu sudah lewat, sudah lampau semua, ya, sudah lampau semua. Itu di antara ya apa tadi? Kelebihan Rasulullah SAW yang pertama terbaik apa? Baru setelah itu fazamzamu, baru zamzam. Yang ketiga fakausaru, baru telaga kausar. Kemudian fadajlatu wan nil, ya, wal furat wasairul anhar. Ya, kali Jombang mbok ketuman nomor piro. Kali itu. Nah, ketika di Nil itu tahu rodok sat, ya, airnya tuh agak menurun, agak surut. Nah, mitologi Mesir itu kan punya dewa-dewa yang dia anggap dewa namanya dewa penjaga Nil. Kan ada dewa namanya Homs, ada dewa namanya Zeus. Kalau Zeus itu Yunani ya. Ada dewa namanya Tifnis, ada dewa namanya Osiris. Dewa hulu, apa kebalikannya hulu apa namanya? Hilir. Dewa hulu Homs dan dewa hilir. Nah, mereka punya kepercayaan kalau Nil penjaganya, para dewa-dewa waktu itu butuh anak gadis. Coba ini jadi itu bukan khayal kalau dulu itu begitu. Jadi ono apa-apa kemarau panjang itu ono apa anak gadis dibunuh, darahnya dipersembahkan untuk para dewa. Dan waktu itu Amr bin As sudah, tapi masyarakat mereka kan banyak tradisi-tradisi apa? Tradisi Mesir kuno, percaya kepada dewa-dewa penjaga
air penjaga Nil itu. Nah, oleh Amr bin As, beliau sowan kepada Umar bin Khattab. Ya, ketika beliau sowan kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar menulis surat. Ya, menulis surat. Ya, surat apa kertas yang mengatakan apa? Ya Nil in kunta tatlu'u min indillahi, ya, kalau kamu itu memancarkan mata air itu dari sisi Allah, artinya bin amrillah, dari kehendak Allah, fatla, ya, muncrat, ayo munggah. Surat ini, surat tulis nih, suratnya kepada saudara Nil. Saya gitu ya, surat ditulis dengan bahasa apa? Ya Nil in kunta tatlu'u min amrillahi fatla, nah, wa in kunta tatlu'u min nafsik, kalau kamu itu mengalir karena keinginan kamu sendiri, wallahi la hajata libik. Kata Umar dulu ini, aku gak urusan. Jadi kalau kamu memancarkan mata air itu karena perintahnya Allah, mengalirlah yang banyak. Tapi kalau kamu memancarkan mata air bukan karena perintah Allah, tapi karena keinginan sendiri, saya gak butuh sampean. Basat, banjir, gak urus aku. Ya, dilemparkan surat itu, 1 jam kemudian Nil itu menjadi pasang. Nil itu menjadi pasang. Coba surat ini, sampai surat cinta gitu. Ini suratnya surat dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, tapi pernah ada kejadian aneh di masa Umar bin Khattab itu, dia kalah dengan seorang pemabuk. Kalah dengan seorang apa? Pemabuk. Jadi ono wong mendem, ya, mabuk di rumah. Sayyidina Umar tiap malam kan keliling apa? Kalau dalam bahasa namanya blusuan, nggak ditiru ya, blusuan ke daerah-daerah gitu. Ya, dia mendengar ada orang itu mendem, ada orang wek di rumah. Wah, diintip Sayyidina Umar. Wah, ini mabuk ini. Didodok Sayyidina Umar, nggak dibuka, mendem, orang ngerti deh. Ya. Sayyidina Umar kemudian naik di atas loteng, buka genteng, turun. Begitu turun, cekal wong ki, kamu kaget, wah, masya Allah, Amirul Mukminin, Khalifah, langsung nyekel, lebih. Dapat dicekel Kapolri, dicekel nang karo presiden, cekel. Kamu mabuk, ini kamu akan saya had. Ya, orang ini ya sambil mabuk mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya memang salah. Tapi saya kan cuma satu, mendem iki salahku. Tapi jenengan salah 3 kali. Kaget Umar bin Khattab. Salah 3 kali sampean. Duh, tanya, apa salahku? 1. Ya. Allah berfirman, wala tajassasu, jangan sekali-kali engkau mengintip, jangan ngincang. Allah melarang kamu mengintip tapi jangan ngincang. Itu salah pertama. Ya. Yang kedua, Allah berfirman, napa? Laisal birru bi antutul buyuta min duhuriya. Bukan termasuk kebaikan kalau masuk rumah lewat belakang. Masuk rumah itu ajaran Allah lewat depan, jangan lewat belakang. Lah jangan niki wau kong loteng niki wau. Dapat lewat gurit lumayan niki jangan saking loteng. Ya, ini salah sampean yang kedua, wahai Amirul Mukminin. Ya. Yang ketiga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum illa an tasta'dinu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau masuk rumah orang lain sampai engkau minta izin. Dan niki jangan boten izin kali kula. Moro-moro mlebu keng loteng. Salah jangan 3. Ayo sing adil. Ya dino mar. Ya wis tak colok gawe. Tapi aja baleni lho ya. Ya ini jadi kadang-kadang ya walaupun hukum formal seperti itu, tetapi Sayyidina Umar menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya Sayyidina Umar bisa mendebat gak? Dia bisa, tapi menyadari itu ini bentuk dari masya Allah ya Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga Nabi pernah berdoa, Allahumma izzil Islam bi ahabbir rajulain ilaiki. Ya Allah, agungkanlah Islam itu dengan salah satu dari 2 orang yang entah saya tidak tahu, tapi yang engkau cintai. Ya. Menurut jenengan, tapi kan saya tidak tahu siapa ya
dengan salah satu dua orang. Dua orang itu siapa? Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Kemudian Allah memberikan hidayah masuknya Umar bin Khattab di Islam, membiarkan kekafiran Abu Jahal, ya. Maka sikap yang menyakitkan dari Abu Jahal terhadap Nabi itu seimbang dengan sikap kebaikan dan pembelaan Umar bin Khattab terhadap Rasulullah. Jadi Nabi pernah berdoa, agungkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang. Kalau tidak Umar bin Khattab, siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada siapa? Umar bin Khattab. Jadi itu. Nah, jadi beliau adalah orang yang sangat yang sangat adil. Nah, beliau menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644. Berapa tahun beliau jadi khalifah? 10 tahun, ya. Itu Sayyidina Umar. Jangankan orangnya, ya. Serban, selendang, rida itu apa? Selendang. Serban. Serbane Sayyidina Umar itu kena dienggo meden-medeni wabah. Kan di Madinah itu dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab itu setiap tahun itu terjadi ada api besar yang muter di kota Madinah. Biasanya paginya kemudian banyak orang sakit. Paginya banyak orang sakit. Ini ya. Ini ingat cerita ini ya. Yang sakit. Kemudian masyarakatnya gusar. Ya. Kemudian sowan kepada Umar bin Khattab menceritakan ini ada api besar mengitari pinggiran kota Madinah dan biasanya setelah api ini malam hari paginya banyak orang yang sakit. Ya, kemudian Sayyidina Umar memanggil Ghulam itu bisa punokawan dalam bahasa, bisa budak atau pembantu. Pembantunya dipanggil. Ya Ghulam, ya, khudridai. Ambil selendang saya. Ya. Ida atatinar kalau api itu datang, ya. Fakullaha, katakan kepada dia, ya. Irji'u hadza rida'u Umar bin Khattab. Ya, jadi kan celok ini. Ghulam, Mas, iki selendangku ya. Kowe nek roh ana geni mubeng. Ya. Di kota mana? Madinah. Ya. Sampean selendang ini sampean taruh di wajah. Taruh di wajah. Kemudian angkat. Kemudian katakan kepada api itu. Pandang api itu sambil mengatakan apa? Hadza irji'i, pulanglah kau. Hadza rida'u Umar bin Khattab. Hadza rida'u Umar bin Khattab. Begitu api membesar datang, ya, dalam 1 tahun terjadi 1 kali di Madinah. Masa pemerintahan Umar bin Khattab ini masa pemerintahan yang keempat. Jadi karena 1 terjadi, 2 terjadi, 3 jadi orang-orang matur pripun iki khalifah kok ngeten. Jadi Umar ambil selendangnya, ya, diberikan. Ketika api itu datang, Ghulam ini naik di atas puncak gunung. Naik di atas gunung, nyegat geni ditantang. Poede ini karena pegang serbannya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ayyatuhan nar, wahai api, irji'i, bali okon. Hadza rida'u Umar bin Khattab. Iki mono serbani Umar bin Khattab. Farojaat, balik geni. Jangankan Umar bin Khattab, selendangnya tok itu. Ya. Duduhno iso mblayu gini. Ya. Makanya ada sebuah cerita, ya. Lebih tepatnya kisah. Siapa? Kan ada yang dalam sejarah namanya resolusi jihad. Resolusi jihad. Resolusi berarti kesepakatan secara majmuah, secara komunal, para kiai. Ya. Jihad itu kan kalau orang jihad namanya al-juhdu payah. Kalau jihad dalam konteks mencari ilmu namanya mujtahid kan gitu ya. Kalau jihad dalam konteks perang fisik namanya mujahid. Wa kulli mujahidil lillah bi ahlil badri. Kan. Nah, kalau
jihad ini melawan hawa nafsu, wiridan namanya mujahadah. Mbah Hashim itu dua-duanya. Jihad dalam arti mujtahid, jihad dalam arti mujahid, ya, dia yang menerapkan resolusi jihad itu ya. Sehingga dulu kan kalau yang pasukan mujahidin, laskar mujahid dipimpin oleh dua orang, yaitu Mbah Yai Wahab Hasbullah dengan Mbah Yai Abbas Buntet. Mbah Yai Abbas Buntet itu konon, ya saya nggak tahu sudah ini sumbernya bagaimana, itu ketika ada pesawat musuh serbane diuter-uter non. Ceblok. Ya, terus ya, pesawatnya jatuh diunter-unter no. Ya serban dihubung-hubung no. Lah nek serbane wong saiki dihubung-hubungno diuncari dhuwit recehan ngene. Jaluk sumbangan. Ya, jadi memang apa di tangan siapa itu bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa. Itu materi apa pidato dulu tahun awal 2000-an saya mengatakan sesuatu itu sama di tangan siapa itu menjadi kekuatan yang berbeda. Karena apa? Karena orangnya, karena siapanya itu, ya. Makanya Umar bin Khattab serbannya saja bisa dipakai ngusir apa? Api. Ya, dari tahu. Jangankan orangnya. Nah, kalau asyaiton lah ya tatorokum matrokom, setan tuh lewat ngedalan biasa dilewati Umar ora wani. Apa meneh gudo Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, kita lanjutkan ya. Belum ada waktunya. Innamal a'malu ain pemestine utawi pira-pira amal iku biniyati tetap kelawan pira-pira niat. Amal dengan disertai dengan niat. Jadi amal itu dihitung kalau ada niat. Tapi ini bukan amrun kulli, tapi amrun aksari, ya, atau apa namanya syai'un aksari. Jadi roto-roto nih ngono, tapi tidak semuanya. Contohnya seperti adzan niku ora butuh niat. Tapi adzan rasah niat ingsun adzan rasah ngono. Adzan ini ya, langsung adzan dadi ya men. Jadi ya ini aksari, jadi kebanyakan ya amal itu dibutuhkan niat, baru kemudian dihitung. Bahkan Quran saja la yusammal Quran illa bil qasdi. Quran itu tidak namakan Quran kecuali dengan maksud. Kalau ada orang mengatakan sesuatu berbahasa kebetulan sama dengan Quran tapi dia tidak bermaksud Quran, namanya tidak Quran. Bahkan yang mirip-mirip Quran tapi kalau dia tidak Quran, dalam ilmu gramatika disebut dengan al-iktibas. Apa namanya? Al-iktibas. Mirip tapi tidak pas, tidak sama, ya. Tidak bermaksud tidak jadi. Bukan Quran. Ya, misalnya ada orang tanya gini dalam bahasa Arab misalnya, ya, isyadal kitab. Bagaimana kitab ini? Jawab, oh hadzal kitab la riba fi. Kitab ini nggak ada keraguan pasti. Padahal tujuan kamu menjelaskan. Walaupun Quran ada zalikal kitabu la roi, karena kamu tidak bermaksud Quran. Makanya ulama mengatakan Al-Quran la yusammal Quran illa bil qasdi. Coba. Ini niat itu sangat menentukan sekali, ya. Jangan remehkan niat. Niat itu penting. Ada orang yang masuk surga karena niat. Niat, ya. Jangan remehkan niat. Niat itu menentukan sekali. Di masa Bani Israel, cerita ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua bersaudara, ya, yang kakaknya itu ahli ibadah, yang adiknya disebut dengan musrif, orang yang ya pokoknya israf lah, mendem sapi turute gitu ya. Dia ada di lantai 2, satu kakaknya itu ahli ibadah, wiridan ya Allah, ya Allah, istighosah, tahlilan, saya tangge. Adiknya di lantai 1 itu mendem, termasuk ashabut tua, mendem, begitu mendem. Kakaknya yang adiknya yang ahli mendem, ahli mabuk itu udah niat. Masuk yo ya ini mendem. Aku tak wiridan karo kakak. Niat untuk naik ke lantai 2, mau apa? Mau wiridan, mau zikir pada Allah, mau taubat. Kakaknya yang ahli wirid itu dadak ngomong, "Mosok ya nyen wiridan sekali tak mendem." Kakaknya dadak pengen mendem. Aku tak mendem ya ono ya ini kok ibadah terus tak mudun. Nah, kakaknya niat untuk mendem, turun ke lantai 1, adiknya yang ahli mendem tadi, ahli mabuk itu ingin taubat naik ke lantai 2. Tangganya cuma 1, kakak turun, adik naik. Ondone ra kuat, cuklek tiba, mati dua-duanya. Apa yang terjadi?
Kakaknya yang ahli ibadah digiring Allah ke neraka karena dia ingin mendem. Adiknya yang ahli mendem itu digiring Allah ke surga karena dia ingin taubat. Coba, jangan remehkan sebuah sebuah niat. Ya, ada orang ahli ibadah. Misalnya dari Nabi ini, ada orang ahli ibadah. Tapi hobine ku yo ahli ibadah, yo ahli ghibah, yo ahli rasan-rasan, yo ahli fitnah, yo ahli hoax gitu, yang berita-berita, yo wiridan yo kenceng deh, baru wiridan terus nyebarno hoax gitu. Ketika di padang mahsyar kata Nabi, ya Allah menyampaikan, ya orang ini ahli ibadah, dia membawa pahala beribu-ribu gunung. Ya. Wahai manusia, barangkali di antara kalian ada yang akan menuntut hakmu. Karena dia pernah berbuat dolim kepadamu. Oh, kabeh ngaku kula Gusti tau dirasani jaluk. Kula nate di fitnah jaluk ya. Makanya jaluk sampai entek. Habis ini tadi. Semua habis. Ini orang yang khusron, orang yang rugi itu apa? Dia datang membawa amal yang banyak pahalanya tapi digerogoti habis karena dia punya kesalahan-kesalahan yang bersifat yang berkaitan dengan manusia. Dia suka ghibah, dia suka bikin fitnah dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang ini bingung karena semuanya habis. Habis dia matur, ya Allah saya ibadah nemen ora kaya awakmu ning ibadah pol-polan. Ya Allah saya ibadah sekian banyak kan habis. Ternyata ada penolong satu. Apa penolongnya? Niat. Jadi amal pahalanya habis tapi niatnya ndak hilang. Jadi niat ini masih ono. Akhirnya ditolong oleh oleh niat. Makanya jangan remehkan sebuah keinginan, sebuah niat ya. Malah di dalam kitab Nuzhatul Majal itu diterangkan begini. Ada orang besok kan dapat dapat rapot. Ada yang biyamini biasa, ada yang dari tangan kanan berarti orang ini bejo, ada yang diberi dari tangan kiri berarti dia orang yang rugi ya. Ada orang diberi rapot dari arah kanan, kayak rapot dua rapotin, wah berarti kan hebat rapot nilai ini delok, aku kaget deh, pahala jihad tuh, aku ora tau perang aku ora tau perang oleh jihad, pahala sodakoh, pikir deh sedekah apa? Wong aku ki melar-melarte wong. Ya, ana fakir bin miskin bin melarat. Kula niku fakir, miskin, melarat 7 turunan. Ya, cara ngoten bahasane absolute poverty, melarat rat, kerere. Ya, kula sedekah napa ana den. Sedekah. Ganjarane nomor loro apa? Jihad. Wah. Terus niki haji. Wah, bingung deh. Ora tau haji. Kula kok haji deh. Tapi orang ini kan matur kepada Gusti, rapotnya niki salah. Malaikate jawab, "Lah apa cak?" Lah apa? Wah niki rapote nilaine haji kula 9. Ya malih sedekah kula 9. Terus apa malih? Jihad kula 9. Lah kula mboten nate jihad, mboten nate sedekah, dereng nate haji. Rapote mboten salah. Sik tak takon Gusti Allah. Lho kan malaikat klarifikasi nang takon. Gusti niku ngeten, ora kabeh Gusti Allah. Wong iku ora tau haji, ning nek roh ana wong berangkat haji, dhek iku nangis mergo pengin berangkat haji. Dek mau ya Allah, umpama kula gadah bekal kula berangkat Gusti, tapi ora berangkat sampai mati. Tapi ana rapote haji. Niat dah? Nggih. Ya, Pak. Ngaco niat ini. Aku niat ngaji turu. Terus niki kok jihad mergo wong iku awake lak kuru. Loro-loronen kapan ono panggilan jihad mau perang melawan orang kafir gitu, dia ingin nangis, Gusti kula pengen jihad tapi kok awakku loro. Kados ngeten umpama kula sehat Gusti kula jihad lho. Tulis karo Allah jihad.
Lah terus kok sedekah, lah niku kula sedekah, niku ora tau sedekah malah nampa sedekah. Tapi kapan dhek nampa sedekah niku mesti ngeten karo nangis, ya Allah, umpama kula niki sugih, umpami kula niku gadah harta kelebihan cukup untuk selain yang saya pakai makan dengan keluarga, kula badhe sedekah Gusti. Ini piye? Tapi ora tahu. Paham? Aja remehno niat. Ngoten lho nggih. Aja remehno niat. Makane apa lak mesen seneng karo belajar iku dhuwur ndi? Dhuwur seneng. Kula suweneng bakale pondok, suweneng kula. Ya nek teori menurut teori kewajaran ngeten nggih. Wong ku nek seneng, tandane seneng berarti kudu nglakoni perintahe sing wis senengi lak ngeten nggih. Sampeyan dadak ana wong wedok kuwi seneng. Wong wedok iku menjaluk iki mbok turuti. Mbok kon kowe teko yo udan-udan lah mesti teko mergo seneng. Tapi kadang-kadang yo seneng tapi ora nglakoni. Ya. Paham ya? Makanya santriku tak pengen rokok. Umi mengen aku rokok. Anakku terutama Farah sengit karo rokok. Aku seneng karo bojoku, seneng karo anakku, tapi rokok tetap jalan. Aku oke. Santriku gak oleh, ya, santriku gak oleh. Jadi seneng suwen, makanya makom mahabbah. Dengan makom ta'lim itu dur. Makom mahabbah. Sampeyan kula suweneng, pokoke kula niku seneng, ya Allah, kali pondok niku seneng. Umpama kula duwe anak ngoten kula pondokaken padahal ra duwe anak. Umpama kula duwe anak kula pondokaken Gusti. Umpama saged kula pondokaken anak kula kok mboten purun. Ngoten wis oleh ganjaran. Seneng. Ya. Timbang ya suweneng ngaji tapi ora berangkat ngaji. Mergo ngantuk mboten sampe kula suweneng ngaji. Karo ngaji itu gregeten. Ngaji itu grewegeten. Mengene ono aku rada mikir ana kiai ndonga kewedawan biasanya ora patek mandi kadang-kadang. Mergo sing ngamini gregeten gitu. Nek ngaji. Mangkane makom mahabbah. Buktine apa? Buktine Nabi Musa alaihi salam ketika dipanggil Allah di Bukit Tur, nggih. Mergo arep ditemoni kali Gusti Allah. Suwenenge kalih liqa Allah, kalih seneng kalih ketemu Allah niku wae. 40 hari 40 malam la yamassuhul ju' walal atas. Ngelak ora lesu ora, tidak lapar, tidak dahaga. Karena apa? Karena dia sudah terbelenggu oleh rasa cinta. Suweneng ini Gusti Allah. Tapi ketika Nabi Musa disuruh belajar oleh Allah kepada Nabi Khidir baru sehari saja, apa kata Quran? Ya, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya, ndi bontote, ndi berkate buka ndah lesu dah, baru sehari lesu. Maka makom ta'lim itu membuat orang lapar. Makanya santriku manganan terus. Gitu. Makanya ada 8:30 sampai 8:30 tak izinkan keluar karena makomnya makom ta'lim. Makom ta'lim itu lesunan. Kalau makom mahabbah itu enggak terasa. Makom mahabbah. Makanya Nabi Musa ya disuruh datang ke Tur 40 hari 40 malam, dia tidak lapar dan tidak dahaga karena dia sudah saking cintanya kepada Gusti Allah. Tapi ketika disuruh belajar kepada Nabi Khidir baru sehari ya karo koncone bagian pembantune bagian gawe apa bontot gawe berkat lagi sedino ngomong lesundah karena makomnya makom belajar. Mana santri mangane kena apa akeh. Oh, mangan sedina sampe ping 5. Apa meneh waktu wingi ku nggih, waktu karantina masyaallah. Iki santri apa marmut mangan terus. Sampai wali santri padha ngomong ora anake do cempluk kabeh niki, nemu kabeh niki. Ngajar sini pun kita lanjutkan pengajian besok tentang innamal a'malu binniyat ya dari sisi jurisprudensi hukum Islamnya ya. Sekarang ini kita niat mudah-mudahan ilmu kita berkah ya. Amin. Jadi kita doakan para santri ya, mutakharijat, para alumni juga ya. Ya, mudah-mudahan ilmunya diberikan oleh Allah ilmu yang mubarak, ilmu yang muntafa ya, siti akeh, muga-muga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah alamin rahmanir maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.